Saya ingin mengajukan sebuah pertanyaan. Seperti yang kita ketahui, fakta bahwa zona laut terdalam di muka bumi terletak di Samudra Pasifik, yaitu Palung Mariana dengan kedalaman sekitar 10.911 meter. Sedangkan titik tertinggi dihitung dari pusat bumi adalah Puncak Everest, Nepal dengan ketinggian 8.848 meter. Pertanyaannya, berapa kali jumlah kentut manusia rata-rata tiap harinya? Anda pasti kecewa dengan pertanyaan ini, bahkan menganggap ini pertanyaan yang bodoh, tidak berguna, buang-buang waktu, dan tidak relevan, bukan? Sama halnya jika Anda menemui pertanyaan dari tetangga Anda, seperti sudah nikah, sudah punya penghasilan berapa, sekolah tinggi-tinggi kok gak jadi apa-apa. Jika pertanyaan itu keluar hanya untuk menghakimi hidup Anda tidak perlu menjawab pertanyaan bodoh, tidak berguna, buang-buang waktu, dan tidak relevan itu, bukan? Beberapa menit ke depan, mari kita bahas tetangga-tetangga Anda dan belajar bagaimana sikap yang paling bijak untuk menghadapi cocok tetangga Anda. Kalau Anda manusia normal, Anda pasti lahir melalui rahim ibu Anda, melalui proses persalinan, dan bukan berasal dari bongkahan batu seperti unta Nabi Saleh. Kejadian selanjutnya, ketika Anda dilahirkan adalah melihat orang tua menggendong Anda, suster, dokter, kemudian membawa Anda pulang. Selamat, sejak saat itu Anda sudah punya tetangga. Akhir-akhir ini kata tetangga banyak viral di sosial media. Siapa yang tak gembira melihat tetangga yang diam-diam memberi Anda hadiah, air seni, membuat tembok seni, dan hal yang tidak terduga lainnya. Prestasi tersebut menjadi mencengangkan, sebab makin lama rasa-rasanya mulai muncul stigma buruk tentang tetangga. Benarkah? Tetangga dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti orang yang rumahnya berdekatan atau sebelah menyebelah. Sampai sejauh ini, sudah terbayang wajah tetangga Anda? Sebenarnya bukan hanya manusia, beberapa binatang memiliki karakter hidup yang berkelompok dan memang harus berkelompok agar mereka bertahan hidup. Hewan-hewan yang terkenal hidup berkelompok seperti semut atau lebah memiliki masing-masing peran di setiap individu demi bertahan hidup. Maka kehidupan berkelompok memberi mereka pembagian kerja dengan sesamanya. Meski dengan persentase yang berbeda-beda, manusia juga memiliki naluri sebagai makhluk hidup yang ingin bertemu sesamanya. Naluri itu disebut gregariousness, sehingga ada sebutan bagaimana manusia itu menjadi hewan sosial atau social animal. Semua naluri itu mengantarkan manusia pada inti kehidupannya. Berabad-abad lalu saat Anda dan tetangga Anda belum lahir, sejarah telah mencatat bahwa manusia memulai hidupnya dengan sistem mencari dan mengumpulkan untuk memenuhi asupan makanannya. Mereka hidup melalui perburuan, mencari buah-buahan atau umbi-umbian yang terdapat di hutan. Tingkat pertahanan untuk mencukupi kebutuhan makanan, manusia mengalami 3 fase evolusi sosial, yaitu masyarakat pemburu, barbaris, dan berkembang menjadi masyarakat pertanian. Ketika Anda tinggal di perkotaan atau pedesaan, tipologi masyarakat memiliki kultur kehidupan atau bertetangga yang berbeda. Katakanlah di perkotaan minim interaksi karena masing-masing sibukan, sementara berinteraksi adalah hal yang wajib dilakukan di desa untuk membaur. Keduanya memiliki kenyamanan masing-masing, namun dalam hal bertetangga, perbedaan tipe interaksi sosial menyebabkan pola dan dampak yang berbeda-beda pula. Beberapa waktu terakhir, apa Anda sudah mudik? Lalu diserang dengan pertanyaan seperti ini. Kamu sudah sarjana, sekarang kerja di mana? Anak saya yang lulusan SMA saja sudah jadi pegawai tetap di pabrik sana. Kamu sekarang sudah tua, kenapa tidak menikah? Anak saya saja sudah punya 2, meski hamil duluan misalnya. Ada yang pernah mendapat pertanyaan demikian?
Atau mau menambah pertanyaan baru yang keluar dari mulut tetangga Anda? Tahan dulu, atau tulis di komentar. Kalimat itu mungkin hanya ditunjukkan pada diri Anda, tapi jika kalimat itu diubah begini, anak kamu sudah tua loh, kok nggak nikah-nikah? Saya saja sudah memiliki 2 cucu, anak saya kerja tetap di pabrik, anakmu lama-lama kuliah sampai sekarang nggak jadi apa-apa. Habis-habisin uang, lama, jauh lagi, ujar seorang tetangga pada ibu Anda. Apa akibatnya? Mungkin mereka yang awalnya tidak peduli kemudian mulai kasihan pada orang tua atau sanak saudaranya yang ditembaki pertanyaan tersebut. Akhirnya, banyak orang yang rela membuang keinginannya hanya untuk kerja buru-buru meski tidak sesuai passion, bahkan kemampuannya. Atau nikah buru-buru meski tak siap mental maupun spiritual. Ada sebuah data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia yang menyebutkan bahwa kasus perkawinan anak di Indonesia sudah dalam kategori mengkhawatirkan. Dari data Pengadilan Agama atas permohonan dispensasi perkawinan usia anak, tahun 2021 tercatat 65.000 kasus dan tahun 2022 tercatat 55.000 pengajuan. Tahukah kamu bahwa faktor hamil lebih dulu dan dorongan orang tua jadi penyebabnya? Ini mungkin bukan satu-satunya penyebab, tapi mungkin juga salah satu penyebab keterburu-buruan, bukan? Tekanan eksternal atau tekanan sosial yang tidak bisa diprediksi. Tetangga menjadi sebuah kejadian unik yang terjadi di sekitar kita, atau bahkan menjadi pengalaman empirik yang pasti dialami semua orang. Tetangga menjadi sebuah paradoksial yang telah melekat erat pada sendi-sendi kehidupan masyarakat, khususnya kalangan menengah ke bawah yang memiliki kuantitas waktu lebih banyak untuk berinteraksi. Tiap individu memiliki norma sosial dan karakter individual yang berbeda. Namun ketika bertetangga, ada beberapa momen di mana kita harus menentukan mana yang bijak secara sosial, namun juga bijak secara personal. Interaksi kita terhadap lingkungan akan berpengaruh pada kualitas hidup kita. Maka hal paling penting yang perlu kita miliki adalah mempelajari cara beradaptasi. Hal penting yang perlu kita ingat adalah tiap dari kita juga seorang tetangga. Maka mulailah memperbaiki perilaku keseharian kita agar tetangga yang ada di sekitar kita menyebut kita tetangga yang layak jadi contoh tetangga lainnya. Ya, pokoknya begitulah. Semoga segala yang dihadapi dengan hal ini dapat mengimbangi persoalan dengan langkah yang bijaksana. Oh iya, masih ingat pertanyaan Putu di awal video? Ternyata ada jawabannya. Dilansir dari headline.com, manusia bisa kentut sekitar 5 hingga 15 kali. Atau ada pula yang menyebut 14-23 kali, tergantung kondisi kesehatan atau gangguan perut yang dialami. Adapun dalam kandungan gas kentut itu sendiri terdapat hidrogen, karbon dioksida, dan metana. Namun jika dilihat dari keadaan dan waktunya, jawaban ini tak terlalu dibutuhkan, bukan? Karena pada awalnya data yang saya sampaikan mengenai Palung Mariana dan Everest sama sekali tidak relevan untuk mendukung daya pikir, apalagi memberi bocoran jawaban atas pertanyaan yang saya ajukan. Pada akhirnya, tidak semua pertanyaan harus memiliki jawaban atau buru-buru dijawab meski telah ada kebenarannya. Kadang pertanyaan yang dibiarkan akan menggugah kita untuk terus berpikir sebelum tergesa-gesa. Sama nasibnya dengan pertanyaan-pertanyaan tetangga Anda. Saya tidak tahu beberapa menit tadi apa yang saya bicarakan. Saya hanya menulis dan menyampaikan apa yang ada di pikiran saya. Jika Anda menyukai video ini, silahkan bagikan dan beritahu teman-teman Anda yang rela membuang umur untuk menontonnya. Dan jika tidak suka video ini, jangan buat alasan yang tak masuk akal, karena Anda sudah mendengarkan sampai sejauh ini.